Nah ini kondisi rumah Ibu Yoyo. Rumahnya mencil, menyendiri ya teman-teman. Kalau seberang jalan sini tuh nggak ada tetangga lagi, ke belakang, ke samping nggak ada jalan lagi. Kalau sebelah sininya itu merupakan area pergunungan atau area perbukitan. Ini berada di area kaki Gunung Cakra. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman bisa ketemu sama Ibu Yoyo. Mangga, Dan silahkan. ibunya lagi nyapu Bu. Iya, Lagi bersih-bersih. sore-sore opsih mas. Oh kalau sore itu biasa kegiatan kayak gini Bu. Iya, karena Pantesan. lagi halodo aja. Pantesan ini bersih banget Bu. Bersih-bersihnya di kebun mas. Silakan duduk, silakan. Siap, makasih Bu. Bu boleh ngobrol kan Bu? Bentar. Boleh, silakan. Mari mas. Nyita waktunya Bu ya? Iya, nggak Siap. apa-apa. Di mana Bu? Sini aja lah. Oke, nggak apa-apa. Di teras ya Bu ya? Ya. Siap. Ini mah kalau musim hujan mah jeblok Bu ya? Jeblok mas, tanah merah ini. Pantes. Sini aja ya. Ya nggak apa-apa. Silakan duduk mas. Oke. Nah, berarti Ibu ini di sini tuh udah berapa tahun sih Bu? Udah berapa lama Bu? Saya kalau tinggalnya yang menetap di sini baru menginjak 6 tahun mas. Baru menginjak 6 tahun. Ya. Kalau tadinya di mana tinggal Bu? Saya awalnya di daerah Genangan. Jati Jadi Gede. di desa Jemah, Kecamatan Cadas Ngampar, sekarang jadi Kecamatan Jati Gede. Kampung saya sekarang udah menjadi Bendungan Jati Gede. Bendungan Jati Gede Ya. tenggelam Bu ya? Iya. Mungkin sedih Bu ya kalau lihat Jati Gede. Wah ini kampung saya dulunya. Sedih gitu. mas. Apalagi masa kecil ya, kamu masa Ngenes kecil. banget saya, iya, walaupun saya masa kecilnya nggak banyak di kampung ya, tapi tetap namanya tanah kelahiran. Saya paling di kampung itu sampai SD lah, sampai SD. Sampai SMP SD? karena saya kan di Sumedang kota. Jadi kalau tinggal di kampung Jemah itu pas SD doang. Iya, Pas SD pas terus SD aja. Tapi sekolah? saya tinggal maksudnya saya orang Jemah. Orang Jemah Tapi asli saya kelahiran. sekolahnya di kota. Terus sesudah menikah emang nggak tinggal di sana Bu, di Jemah Bu? Enggak, saya tinggal di Jakarta sama Tinggal di keluarga. Jakarta. Iya, itu. Berarti SMP, SMA? SMP saya di Sumedang kota. SMA-nya saya di Bandung. Kelas 2 kakak saya meninggal, saya pindah ke masih wilayah Sumedang. Nah, pas lulus SMA saya ke Jakarta. Kuliah di Jakarta? Iya, kerja sambil kuliah, berkeluarga gitu. Berkeluarga Jadi gitu. jadi balik lagi ke kampung, sekarang ke sini ya langsung pindah ke sini ke gunung. Gunung. Jadi Hawanya dingin. biasanya kan orang-orang kalau misalkan yang merantau di kota-kota besar di Jakarta, pulang kampung ke kampung halaman, nah Ibu mah malah ke gunung. Iya. Karena kampung Karena halaman kampungnya udah nggak ada. Udah tenggelam. Udah jadi tempat wisata, Mas. Berarti pensiun kerja tahun berapa Bu? Waktu pensiun kerja yang terakhir itu 2016 ya. Yang realnya 2017 lah. 2017. Ya, karena 2016 itu saya masih bolak-balik Jakarta, tapi 2016 kan ibu saya sudah sakit. Jadi saya di kampung. Ngurus ibu. Iya. Kalau bapak? Suami atau ayah? Ayah? Ayah udah nggak ada dari 2009. Kalau suami? Suami udah nggak ada, udah lama. Udah lama juga. Iya. Berarti suami sempat tinggal di sini juga nggak Bu? Enggak. Enggak. Jadi meninggalnya waktu di Jakarta. Masih di sana, masih Kalau kerja di Jakarta di mana Bu? Dulu saya sempat banyak macam-macam Mas. Waktu pertama dulu saya sempat di judulnya Multicare ya, nama perusahaannya Multicare, jadi produk-produk herbal tapi yang dari Amerika itu. Terus saya masuk ke salah satu TV nasional. Paling lama di mana kerjanya Bu? Di TV nasional itu. Berapa tahun? Di Antv dari tahun 94 Mas. Dari tahun 94. Jadi 93 saya melamar, 94 masuk sampai 2010. 2010. 2010 betul. Kurang lebih 16 tahun. Ya. Di bagian apa Bu di divisi itunya? engineering kebetulan. Itu teh maksudnya gimana? Di divisi engineering itu bagian apa Bu? Saya terakhir di bagian transmisi. Waktu dulu pertama masuk ke situ Mas, saya itu masuk jadi adminnya sekretaris kecil manajer security. Jadi dulu itu di Antv itu security itu departemen Mas. Gitu. Jadi ada manajernya. Nah, dari situ pindah ke bagian operasional. Nah itu langsung masuk divisi teknik saya. Divisi teknik. Gitu. Terakhir adalah saya di transmisi. Transmisi. Iya. Terus pindah ke sini sekarang bertani. Bertani. Berkebun Mas. Nah, Ibu bertani belajar lah saya. Belajar. Nah, ini kan
kalau di sini tuh hampir mayoritas warganya tuh translok ya Bu ya, transmigrasi lokal, betul nggak Bu? Ya, Nah itu tanahnya pada luas-luas, satu rumah aja bisa punya 2 hektar ya Bu ya? ya satu kapling 2 hektar. Satu kapling 2 hektar. Kalau Ibu sendiri di sini teh emang orang tua dari TNI Angkatan Laut atau misalkan beli gitu di sini teh? Enggak. Kalau saya di sini beli dari Angkatan Laut. Saya beli kapling Angkatan Laut, satu kapling. Kalau kakek saya dari ibu itu Angkatan Darat, tapi dusunnya berbeda gitu. Jadi ini saya pindah ke sini beli, tapi masih satu desa dengan saudara-saudaranya dari ibu saya. Beli di sini luasnya berapa? Satu kapling 2 hektar. Satu kapling itu. 2 hektar. 2 hektar itu tanamin apa aja sekarang Bu? Campur Mas. Campur. Jadi tanaman-tanaman kerasnya itu adalah yang komoditi sini itu cengkeh sama kopi. Tapi saya campur-campur juga, ada pohon kayu, ada pohon buah-buahan, ada duren, ada manggis. Tapi gitu. Ya memang masih belum menghasilkan Mas. Belum menghasilkan. Ya. Berarti belum pernah panen Ibu mah? Belum pernah panen. Karena ini juga nanam itu Mas, nggak langsung ditanam sekarang langsung numbuh langsung ini kayak gini. Pertama saya nanam kopi nih. 1.500 pohon. Tiba-tiba karena cuaca, karena kurang minum atau apa, dia mati. Otomatis kan baru lagi gitu. Dari sekian itu, kalau misalnya dari awal itu ya mungkin sudah panen bagus, tapi alhamdulillah memang sudah panen, cuma belum maksimal lah. Belum maksimal. Karena tambal sulam itu. Kayak saya dulu 2014 itu nanam 1.000 pohon campur, pohon kayu, pohon kopi, pohon cengkeh, buah-buahan. Karena kering, karena kan di sini kan sebetulnya hama yang paling berat itu adalah cuaca Mas. Gitu. Kadang kabut, kadang terlalu panas. Nah, karena kering dan sebagainya, terus mati semua Mas. Terus diganti lagi, saya nanam lagi 50 pohon cengkeh. Paling yang tersisa berapa? Itu nggak maksimal ya Bu ya? Iya. Kalau misalkan udah berbuah mah enak ya Bu ya? Oh iya. Apalagi luas tanahnya 2 hektar. Itu kalau misalkan nanam pohon cengkeh nih Bu, jaraknya berapa meter sih? Kalau saya diajarin itu sama paman saya itu minimal 10 meter. 10 meter. Tapi yang bagus itu 20 meter katanya, karena supaya nantinya tidak terlalu beradu ya. Karena biasanya kan kalau cengkeh itu beda penanganan nih Mas. Beda treatmentnya. Kalau cengkeh itu dia harus full kena matahari. Oh gitu. Gitu. Kalau kopi dia sukanya yang ada naungan-naungan, rimbun-rimbun. Yang teduh. Gitu, iya, yang teduh, tapi 94% ada mataharinya. Jadi dari 100% itu 40% harus masuk. Oke. Cahaya matahari. Kalau kopi. Nah, kalau cengkeh itu harus full matahari. Gitu. Berarti tinggal di sini cuma berdua sama Ibu? Iya, saya berdua sama. Kalau itu yang di belakang siapa Bu tuh? Mana? Oh, itu anak mantu. Oh, anak mantu. Oh ya, tadi ya cucunya yang di depan yang saya tanya. Lagi mudik mungkin Bu? Lagi pulang. Lagi karena ibu saya lagi kurang sehat. Karena kebetulan kan saya anak sendiri, terus saya juga anaknya cuma satu. Jadi cucunya pulanglah nengokin neneknya gitu. Terus juga tadi Abijar tuh ditanya, katanya betah di sini Bu. Iya. Ya wajar ya Bu ya, betah. Di Jakarta kan udaranya ini ya, kalau di sini ya memang masih asri Bu ya, alami. Alhamdulillah. Masih alami. Masih lega bernafasnya ya. Itulah enaknya tinggal di kampung, apalagi pegunungan kayak gini. Iya. Berarti keseharian Ibu udah jadi itu aja, nanam kopi sama cengkeh, keseharian aktivitas bertani, berarti nggak ada kegiatan lain? Oh ada, kadang saya ikut ikut di desa. Di desa, jadi apa Bu? Saya BPD. BPD. Ya. Jadi BPD itu Badan Permusyawaratan Desa. Jadi mungkin kalau untuk seperti kalau di Jakarta mungkin DPR-nya lah gitu. MPR kali Bu, kalau presiden. MPR-nya, ya. Jadi mitra dengan desa. Desa ya, gitu, dengan kepala dengan desa. Ya, kita mitra dengan desa, perwakilan dari masyarakat. Masyarakat sini. Perwakilan wilayah. Jadi ini boleh dilanjut. Jadi kalau misalnya jumlahnya harus ganjil Mas. Jumlahnya BPD itu harus ganjil. Kenapa Bu? 5, 7, 9.
Karena ketika misalnya ada satu masalah yang harus diselesaikan membutuhkan misalnya jumlah suara itu seri, jadi salah satu suaranya sumbangannya adalah dari BPD yang menentukan, gitu. Kalau untuk ke pemerintahan, tapi saya nggak ya hari-harinya selain itu ya ini aja berkebun Mas, belajar. Nah, kalau berarti di sini ada total berapa kepala keluarga sih Bu di sini teh? Di sini ada 40 kepala keluarga Mas. 40 kepala keluarga, tapi unik ya Bu ya, sepanjang jalan sana yang sebelah, kalau dari atas sebelah kanan banyak semua rumah. Full, ya. Kalau sebelah kiri cuma saya sendiri. Cuma Ibu aja, nggak ada tetangga. Nggak ada. Nggak ada. Nah, supaya nggak ini Mas, supaya berpikiran positif, anggap bahwa saya ini tinggalnya di villa gitu kan, nggak punya tetangga ya kan. Sendiri ya Bu ya. Iya. Tapi alhamdulillah sih Mas, walaupun sendiri aman lah. Di sini aman. Aman ya Bu. Gitu. Dan tetangga walaupun jauh mereka semua bonding lah gitu, semua baik-baik. Ya soalnya di kampungnya susah diakses sih Bu ya. Kalau orang-orang itu mah nggak bakal tahu di sini tuh ada kampung gitu ya Bu ya. Dikiranya mah hutan belantara, gunung gitu. Ternyata ada kehidupan. Kalau di sini tuh gini Mas, di sini luas wilayahnya karena berjauhan. Berjauhan. Jadi jalannya banyak Mas. Iya. Itu jalannya banyak. Jadi tidak menggunduk di satu tempat enggak gitu. Jadi wilayahnya jadi luas karena kan tinggalnya berjauh-jauhan. Pada mencal-mencal. Iya. Jarak sekian kilo ada rumah, jarak sekian meter ada rumah baru gitu ya Bu ya. Kalau sekian kilo enggak sih Mas. Atau sekian meter berarti ya Bu ya. Tapi di sebelah kanan sana seperti yang Mas tadi lihat kan perkampungan kan, perumahan kan. Iya, komplek. Iya. Katanya itu mah bukan warga Translok ya Bu ya. Campur. Kalau itu campur Mas. Tadi saya sempat nanya sih yang di atasnya katanya ini mah warga kampung iya. asli. Iya betul. Jadi sebetulnya perumahannya di sebelah situ ada, tapi memang sekarang sudah mencampur dengan warga, dan karena sekarang kan ini kan tidak lagi di bawah angkatan, jadi sudah diserahkan ke Pemda, cuma saya kurang paham tahun berapa, sudah menjadi milik pribadinya lagi. Makanya saya udah bisa beli ini di sini gitu. Terus mayoritas masyarakatnya semuanya bertani, berkebun semuanya kayak gitu Bu, atau beda-beda? Aktivitasnya aktivitas kampung pada umumnya bermacam-macam. Bertani itu mungkin yang utama, tapi ada yang bikin gula Mas. Ada betul. Yang karena di sini kami penghasil cengkeh, jadi cengkeh itu dari batang, daun, pohon dan buahnya itu bukan hanya buah yang bermanfaat Mas. Jadi daunnya yang tadi seperti saya sapuin tadi, itu daun-daun kering yang jatuh itulah itu yang disuling jadi minyak. Terus makanya di sini ada beberapa laku Mas dijual. Mahal Mas, minyak cengkeh. Berapa itu Bu per liternya? Kalau tidak salah, kalau nggak salah ya di atas 100.000 lah 1 kilo. 1 kilo minyak itu. Kalau itu Bu, yang jual daunnya sendiri itu berapa per kilonya biasanya Bu? Tergantung. Kalau tergantung pabriknya, tergantung kualitas daun Mas. Oh beda. Iya, kalau misalnya daunnya campur, nggak dipilihin, nggak dipilah, itu mungkin 1 sampai 2.000 aja 1 kilonya. Tapi kan enteng Mas. Sekarung aja paling berapa kilo sih namanya daun cengkeh kering kan. Tapi kalau bersih nggak ada sampahnya, itu yang punya pabrik bisa berani bayar sampai 3.000. Oke, siap Bu. Saya mau ngobrol sama Teteh tuh. Boleh. Bantu Ibu. Gak apa-apa kan Bu? Ya, silakan. Lagi bersih-bersih Teh. Iya. Teh boleh minta waktunya bentar gak Teh? Pengen ngobrol sama Teteh. Iya. Boleh. Nah, ini Teteh ini berarti mantunya Ibu Yoyo. Iya benar. Kalau Teteh dari mana asal Teh asli? Asli dari Jakarta. Dari asli Jakarta, kelahiran Jakarta. Iya. Asli Betawi berarti. Iya. Bukan yang kalau di kampung dibilangnya bukan yang ngumbara atau perantau, bukan ya Teh? Bukan. Nah, Teteh nikah sama suami tahun berapa Teh sama? 2016. 2016. Iya. Berarti udah 7 tahun. Iya. Udah 7 tahun. Nah, gimana Teh, betah di Jakarta atau betah di sini, tinggal di sini? Betah di kampung. Karena alasannya kenapa Teh? Karena alasannya ya suasananya masih sejuk ya, masih asri ya. Udaranya masih sejuk, masih alami ya Teh ya. Enggak kayak di kota udah terkena polusi ya Teh ya.
Iya. Terus juga tadi saya nanya anak teteh, berarti Abijar tuh anak teteh ya? Iya, anaknya udah 2. Kata anaknya juga Boleh betah. sambil duduk? Boleh, nggak apa-apa. Kata Abijar juga katanya betah di kampung, enak suasananya. Berarti di sini tuh lagi liburan atau gimana teh? Iya, lagi nengok Uyutnya kan kurang sehat. Ambil cuti. Ambil cuti 3 hari. Baru nyampe tadi pagi. Baru tadi pagi. Kemarin pagi. Kemarin pagi. Bawa mobil atau Bawa motor? mobil. Bawa mobil. Mobilnya disimpan di mana? Di atas. Oh, di atas. Heeh. Oh gitu, iya. Kalau kerja teh di mana teteh? Saya nggak kerja, dagang aja di rumah. Jualan online. Jual-jual mie ayam sebelah. Oh gitu. Iya, es. Oh iya, berarti Jus. dikira tuh jualan online karena kan banyak kan tuh orang-orang kota yang sekarang. Aku online jual tikus mencit. Tikus? Iya. Tikus dijual kok? Iya. Emang laku teh? Yang buat pakan ular, pakan kadal, biawak, burung hantu. Tikus, jualan tikus. Tikus yang segede kumaha? Yang segede gimana? Yang kecil? Yang kecil-kecil, ada yang besar kayak tikus itu ya. Birog. Got. Cuma itu versi warna putihnya. Oh. Iya, buat pakan ular. Itu dijualnya per ekor atau? Ekor. Kita kadang mainnya partai ratusan. Berapa per ekornya teh? Tergantung size-nya, gram-gramnya. Oh. Itu berarti di online shop apa teh? Di online shop ada Tokped, ada di Shopee. Nama online shopnya apa? Ada yang ini sih. Hah? Ada saya yang itu kelola, cuma paling di rumah kalau orang ambil barang, ambil stok. Oh gitu ya teh ya. Mm-mm. Lucu ya, jualan tikus loh teh. Iya, banyak ratusan. Oh, tikusnya ratusan. Dibudidayakan atau gimana teh? Dibudidaya kan awalnya sih Bapak cuma buat umpan mancing. Lama-lama banyak ya. Jadi ternak. Jadi ya udah jadi dijualin. Siap teh. Abijar betah di sini ya? Abang, ini panggilnya abang atau kakak nih? Abang Abang. Pak AA katanya. Kalau pulang kampung pasti gitu anak-anaknya deh. Ya teh ya, kemana aja ya semaunya gitu jalan. Kan kalau di rumah kan fokus HP aja. Oh, di rumah mah. Iya. Kalau teteh ini belum kan, kenalan nih teh, namanya siapa teh? namanya Suci. Teh Suci. Teh Suci. Mantu dari Ibu Yoyo. Oke Teh Suci. Makasih atas waktunya nih Teh Suci. Boleh dilanjut kerja baktinya. Iya.